Ini kita akan masuk ke materi hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 sudah dibaca belum materinya? Jadi nanti bagaimana cara menghitung berat endapan yang ada di katode. Sebentar saya share. PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya mulai. Jadi gini, hukum 1 Faraday ini menjelaskan tentang, saya itu aja, saya perbesar aja. Nah, gini. Baik, hukum 1 Faraday itu gini. Jadi nanti kalau kita ingin melapisi perhiasan yang mau kita lapisi dengan emas, nah nanti berat emas yang ada di sini, yang ada di lapisan ini, nanti itu bisa kita menghitungnya dengan cara menggunakan hukum 1 Faraday. Jadi pada waktu elektrolisis yang saya jelaskan kemarin kan ya, jadi nanti yang perhiasan yang akan dielektrolisis itu posisinya ada di katode, ya. Kemudian larutannya, kalau misalkan kita mau melapisinya dengan emas, maka larutannya harus pakai larutan emas. Dan kalau ingin menambah jumlah emas, maka emas batangan itu posisinya di anode. Baik, nanti akan saya jelaskan dulu. Jadi nanti lapisan yang ada di sini emasnya, itu sebenarnya beratnya itu bisa kita ukur dengan cara menggunakan hukum 1 Faraday. Nah, hukum 1 Faraday itu berbunyi gini, jumlah zat yang dihasilkan di elektrode, dalam hal ini katode, pada peristiwa elektrolisis ini sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Nah, persamaannya seperti ini. Persamaannya M ini adalah massa endapan yang ada di katode yang menempel di perhiasan itu. AR ini berat massa atom relatif. N ini adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. I ini adalah arus yang digunakan. Ingat, elektrolisis ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi arus yang dibutuhkan. T adalah waktu. Jadi berapa lama waktu elektrolisis itu juga akan menentukan berat endapan yang terjadi di katode. Di mana ini AR per N ini menunjukkan berat ekivalen. Sedangkan IT per 96500 itu menunjukkan Faraday-nya, F. Sehingga nanti ada di buku juga ada menyatakan bahwasannya hukum 1 Faraday sama dengan M sama dengan E dikali dengan F. Sebenarnya sama aja. E ini adalah ini, sedangkan F adalah ini. Seperti itu. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Jadi contoh soal, berapa gram perak yang terbentuk di katode jika arus listrik yang dialirkan itu 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau saya punya zat elektrolisis seperti ini, ya, gambarannya elek, nggak apa-apa ya. Ini, guys, misalkan di sini anode, di sini katode, larutannya apa, Rek? Larutannya. Halo, larutannya apa ini? AgNO3 ya? AgNO3. Nah, nanti kita lihat dulu
pada waktu elektrolisis AgNO3, kira-kira yang bereaksi di anode siapa? Ayo, eling tangga. Di anode. Di larutan ini ada apa saja? Di larutan ini ada apa saja? H2O, terus Ag plus ya. Ag plus. Terus NO3 min. NO3 mil, betul sekali, NO3 min. Baik. Kemudian di anode siapa yang bereaksi? Anode kutub apa? Anode kutub apa? Positif. Anode Positif. positif. Berarti yang di anode siapa? Yang di anode yang bereaksi? NO3. H2O dan N3 min. Iya, berarti di anode ada H2O sama NO3 min. Nanti yang bereaksi siapa? Nanti yang bereaksi siapa? H2O apa NO3 min? H2O. H2O. Kenapa? NO3 min ini tidak bereaksi ya? Ada aturannya kan? Baik. Sekarang yang berikutnya. Di katode. Ada kayak gini ya, katode. Di katode ada siapa? Katode kan kutub negatif ya. Di katode ada siapa aja? H2O dan Ag plus. Betul, H2O dan Ag plus. Dan Ag plus. Nah sekarang di katode ini yang bereaksi siapa? H2O atau Ag plus? Ayo. Ag plus ini golongan berapa? Apakah golongan 1A? Ag plus. Oke, Ag plus apakah golongan 1A? Bukan ya? Dan bukan golongan 2A. Berarti Ag plus ini nanti akan mengalami reduksi. Reaksi reduksinya seperti ini, Ag plus elektron menjadi Ag. Seperti ini ya, reduksinya ya. Berarti nanti ada logam Ag yang mengendap di sini. Logam Ag yang akan mengendap di permukaan ini. Karena Ag plus akan mengalami reduksi menjadi Ag. Jadi Ag-nya di sini. Nah, berat yang ada di sini dapat kita hitung dengan menggunakan hukum Faraday. Ya. Ini F diketahui AR-nya 108 Ag. Arusnya 10 ampere. T waktu kita jadikan skon 2 jam. Assalamualaikum. Dikali 60 dikali 60. Bisa dengar suara Bu Yu? Jadi berat endapan yang di katode itu bisa dihitung dengan menggunakan hukum Faraday. Sambil Bu Yu absen ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Kita dapat F Faraday-nya itu sama dengan, jadi arusnya, mol elektronnya itu adalah IT per 96500. Presentasi hari ini. Sehingga dimasukkan arusnya 10, waktunya 7200 kon, dibagi 96500. 96500 ini tetapan. Ya. Sehingga F-nya ketemu 0,75 mol elektron. Halo, siapa yang siap hari ini? Nah, 0,75 mol elektron itu 0,75 mol elektron itu setara dengan elektron yang terlibat. Jadi maksudnya gini, Ag plus elektron menjadi Ag. Jadi satu elektron itu setara dengan 0,75 mol elektron. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini 2 elektron, maka 2 elektron ini setara dengan 0,75 mol elektron. Halo, dari sini dulu ada pertanyaan? Halo? Kita sambil tunggu temannya yang Enggak ada, Rek. Baik. ya. Jadi, karena Ag dalam proses reduksi ini hanya ada 1 elektron, maka 1 elektron ini itu setara dengan 0,75 mol elektron. Nah, nanti yang ditanyakan massa Ag, berat gram Ag. Jadi, kita pakai perbandingan mol, ya. Kalau kita mencari mol Ag gimana?
Kalau mencari ini gimana? Mol Ag itu sama dengan mol elektron per elektron dikali koefisien Ag. Maksudnya gini. Kalau di sini 1 elektron itu 0,75 mol elektron. Kalau ini kan koefisiennya 1, di sini 1. Berarti molnya di sini berapa? Kalau perbandingannya sama. Andin. Ada ya? Ya. Berapa, Rek? Kalau di sini 1 mol elektron, maka di Ag sendiri karena koefisiennya 1, berarti kan dia juga 0,75 mol. Tapi satuannya bukan lagi mol elektron, tapi mol. Karena sudah dibagi dengan elektron yang ada di sini. Mana suaramu? Seperti itu. Sehingga mol Ag-nya ketemu 0,75 mol. Ingat, mencari mol kan massa dibagi AR. Sehingga mencari massa, mol dikali AR, molnya 0,75 mol, AR Ag-nya 108, ketemu 81 gram. Ini cara pertama. Cara kedua, kita melihatnya, nah langsung pakai rumus tadi, hukum 1 Faraday. Iya. Di mana M, berat yang diendapkan di katode tadi, itu adalah AR per N dikali IT per 96500. Sehingga AR-nya 108. N ini adalah elektronnya terlibat. Jadi tadi kan ada persamaan reaksi. Ag plus elektron menjadi Ag. Ya. Nah, ini elektron yang terlibat 1, maka nanti akan masuk di sini. Kalau elektron yang terlibat 2, nanti masuk di sini. Seperti itu. Dikali arusnya 10 ampere. Arusnya 10 ampere, waktunya 7.200 sekon dibagi 96.500. Ketemunya sama, yaitu 81 gram. Jadi cara 1, cara 2 sama aja, ketemu 81 gram. Jadi nanti yang ada di sini, ini mengapa nulis. Nah, jadi berat Ag yang ada di sini itu adalah 81 gram. Baik, ini hukum 1 Faraday. Baik, kira-kira lebih gampang yang mana, Rek? Cara 1 sama cara 2? Cara 2. Cara 2. Cara 2. Baik, nanti kita latihan soal. Kita coba nanti kira-kira pakai cara 1 atau cara 2. Nanti lebih mudah yang mana? Secara konsep, itu lebih gampang sebenarnya. Kalau kita tahu konsepnya, lebih mudah dengan cara 1. Kalau kita paham konsep. Ya. Baik, untuk hukum 1 Faraday ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke hukum kedua Faraday. Aman ya? Lanjut, Tidak ada, Pak. Langsung saya share ke hukum kedua Faraday. Bisa ya? Hukum kedua Faraday. Stop share. Saya stop share dulu. Ramadhani. Oke. Saya buka materinya dulu di hukum 2 Faraday. Yang nggak bisa ngikut Zoom bisa melihat pembelajaran saya di YouTube. Ya, di channel saya. Sylvia. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ini materi terakhir. Wahyu Sokma. Ada. Putri Melani. Guys, kelihatan PPT saya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Hukum kedua Faraday. Hukum kedua Faraday itu menyatakan bahwa Sokma. massa ekivalen, massa ekivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, seru banget. Paling banget dewe krungu. Ini dimatikan, silakan dinyalakan dulu. bunyi. Saya pakai sebentar. PowerPoint saya kok enggak. Oke. Jadi kalau kita melihat teorinya
ini rumit. Jadi kesimpulannya seperti ini aja. Jika ada dua sel elektrolisis, Sekarang, ya, ini ada dua sel elektrolisis, ya, presentasi hari ini. ini dan ini ada dua sel elektrolisis, Apa? diberikan arus yang sama. Jadi arus yang ada di sini dengan arus yang ada di sini ini sama, maka berlaku persamaan hukum kedua Faraday, di mana M1 per E1, Dulu produknya. kayak apa setengah aja. M1 ini adalah berat yang diendapkan logam yang ada di sini. Jadi larutannya bisa sama, bisa tidak yang ada di sini. Jasmine ya. Keduanya Jasmine ini. Rianti. Hanya syaratnya arusnya harus sama, maka M1 yang ada di sini berat logam yang diendapkan di sini dibagi dengan berat ekuivalennya, Bisa dimulai. di mana AR per N Suaranya itu dimatikan sama ya. dengan massa kedua pada sel elektrolisis yang ada di sini per E2. Jadi M1 per E1 sama dengan M2 per E2. Mungkin di buku lain pakai, bukan lagi pakai M, tapi pakai W berat itu. Ya, Ya, kamu sama aja. bentar apa bukan? Di mana AR ini adalah massa atom relatif, N adalah jumlah elektron yang terlibat. Kita ambil contoh aja ya, biar gampang ya. Contoh soal. Oke. Contoh soal. Sejumlah arus listrik yang sama, ini kata kuncinya, arus listrik yang sama, dialirkan melalui larutan AgNO3 dan CuSO4. Jadi ada dua sel elektrolisis, satunya di sini adalah AgNO3. Saya pakai itu aja. Ya, kan? Dengar. Jadi Suara- AgNO3 yang ada di sini dan CuSO4 yang ada di sini, larutan CuSO4 yang ada di sini. Ya, dengar dulu. Jadi arusnya sama, Mungkin ya. bisa- Yang di elektrolisis larutannya bisa berbeda. tukarnya mungkin kayaknya kurang bagus ini. Yang di katode yang ada di sini, larut elektrolis larutan AgNO3 akan terendapkan logam Ag di katode ini. Katodenya Ag-nya akan mengendap, sedangkan elektrolisis di larutan CuSO4 ini Cu-nya akan menempel di sini, mengendap di sini. Untuk Jasmine, Dengan arus yang sama nanti berlaku hukum kedua Faraday. giliran ya, setelah Jasmine ya. Kita cari satu-satu dulu. EAg. Jadi berat ekuivalen Ag adalah ARAg dibagi dengan N, di mana N itu adalah jumlah elektron yang terlibat yang ada di sini. ARAg-nya adalah ini 108, sedangkan N adalah elektron yang terlibat ini 1, sehingga EAg berat ekuivalen dari Ag adalah 108. Ini tadi yang belum saya akses siapa? Yang sudah masuk? Sedangkan di CuSO4, massa Cu yang diketahui tadi yang mengendap di sini adalah 6,35 gram. Erlangga, ECU berarti ARCU-nya 63,5. Andi, bagus. N adalah jumlah elektron yang terlibat. Di sini ada 2 elektron. Ya. Jadi di sini tinggal 2. Maka ECU-nya 31,75 gram. Nah, yang ditanyakan kalau di sini massa CU-nya ketemu ada, Siapa sih miso-miso itu ya? maka massa Ag-nya bisa dicari dengan hukum kedua Faraday. MAg per EAg sama dengan MCU per ECU. Jasmine sudah. Massa Ag-nya ditanya, jadi ini tanya nanti. Ini syaratnya harus arus yang Oke, sama ya. Jasmine. EAg-nya tadi ketemu ini. Massa CU-nya yang diketahui jika ini massa CU. Biar Jadi massa CU yang mengendap nanti di sini itu adalah 6,35 gram. ECU-nya ya, itu diambil dari sini. Nih, tinggal dimasukkan aja. Tret. Ketemu 21,6 gram. Jadi, kalau saya memiliki dua sel elektrolisis, Cu di sini mengendap sebesar 0,35 gram, maka saya bisa mencari berat Ag yang akan mengendap di sini. Dalam perhitungan ketemunya ulang suaranya. 21,6
gram. Halo, Jasmine. Ini yang disebut sebagai hukum kedua Faraday. Baik, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan dulu, silakan. Itu Jasmine. Di Telegram ya. Terlalu lama waktunya. Ada pertanyaan dulu, silahkan sambil menunggu. Oke, silakan Rif. Kalau nggak ada, saya akhiri di Apa itu? link Zoom.